Iya, sama seperti anak bayi ketika mereka beranjak belajar bicara, mereka tidak kasih tulisan, tapi mereka diperdengarkan suara ibunya sampai seorang bayi bisa berkata, ibu, ayah, mamam, minum. Itu. Seperti itulah umat Islam. Ketika kemudian menerima Al-Quranul Karim yang diawali dengan Roh Kudus datang kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada teks, tapi hanya berupa kurang bagus jaringannya Bang Suma. Bacaan, berupa lisan, penyampaian. Jadi tidak berupa tulisan. Itulah indahnya kemudian Al-Quranul Karim. Nah, kalau saya bertanya hal yang sama, ketika Yesus menyampaikan firman itu diterima dengan cara apa? Dihafalkan atau dituliskan? Jawab, silakan. Dituliskan. Ketika Yesus melakukan penginjilan, siapa yang menulis pada saat itu? Para rasul. Coba Anda terangkan ke saya, kitab Lukas itu ditulis tahun berapa? Pertanyaan saya belum kau jawab dengan detail. Oh, tidak bisa jawab? Pertanyaanku belum kau jawab. Bagaimana Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Itu nggak masuk akal jawabanmu. Oh, jadi mau masuk akal. Memang di situ ada akal. Ada. Kalau ada akal, kenapa jadi Kristen? Beginilah, kalau otak bangsa itu bukan SD, nggak punya pengetahuan. Nggak punya pengetahuan. Nah, sekarang Rasulullah mengajarkan kemudian Al-Quranul Karim selama 22 tahun lebih. Nah, pertanyaan saya, berapa lama Yesus mengajar kitab Lukas? Ayo. Gedebuk. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran 22 tahun lebih. Berapa lama Yesus mengajarkan kitab Lukas? Gedebuk. Gubrak. Nangis kan? Semua aku datang besok. Ayo, berapa lama Yesus mengajar kitab Lukas? Itu aja dulu. Lukas ditulis itu tahun 62 Masehi. Yesus sudah terangkat tahun 33 Masehi. Di mana Lukas bertemu Yesus? Mengajarkan kitab Lukas. Hah? Aduh, saudara. Gimana dong? Macet global. Gak bisa jawab. Pak Pecinan, bisakah Anda menjawab? Pak Peci, Nan. Kalau Al-Quran kan jelas tuh. Rasulullah mengajarkan 22 tahun lebih dia ngajar Al-Quran. Iqra, sahabatnya kemudian menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya menghafalkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Sahabatnya menghafalkan khalaqal insana min alaq. Lah kalau kitabnya Kristen, kapan Yesus mengenal buku perjanjian baru itu kapan? Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Yesus tidak tahu itu kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Yesus tidak pernah sentuh buku-buku itu. Apalagi surah-surah Paulus. Yesus tidak tahu menahu. Sampai di sini paham, Paman? Paham, Paman. Gimana sih, Pak? Mana dong? Pecinan, Pak Pecinan, monitor. Denyut nadinya putus, udah hilang, gak ada lagi. Ada yang nulis di bawah, jiwa Bang Suman dah tenang kalau tidak membahas agama lain.
Kitab suci Al-Quranul Karim itu membahas agamamu. Mana ceritanya? Saya bahas agamamu itu sama halnya saya membahas Quran. Saya membahas sembahanmu itu sama halnya saya membahas Al-Quran. Membahas kitabmu sama halnya dengan membahas Al-Quran. Ingat, Islam debat itu adalah jihad. Paham? Debat dengan Kristen itu adalah jihad. Anda harus tahu itu. Jadi kalau kami kemudian mendebat Anda terkait dengan agama Anda, itu kami sedang berjihad. Oke? Bedakan dengan agamamu. Agamamu harus diumpetin. Agamamu harus disembunyikan. Itu agamamu. Gak boleh diajarkan kepada halayak banyak. Tetapi Anda mau supaya kami juga menjadi Kristen. Lucu kan? Makanya temanya Yesusku dan Yesusmu beda. Oke? Yesus yang kami imani yaitu Isa alaihi salam yang datang di tengah-tengah Bani Israel memberitakan hikmat Injil kepada Bani Israel yang tidak pernah keluar dakwanya melewati daripada Bani Yakub. Itu yang kami tahu, itu yang kami imani. Sedangkan Yesus kalian adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pendeta-pendeta dan pastor-pastor. Itu Yesus kalian. Yesus yang bukan nabi, tetapi mengaku sebagai Helal bin Zakar atau bintang timur. Paham sampai sini? Berarti Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah nabi anak Maria, dan Yesus yang adalah dewa Kristus yang datang kepada Paulus yang kalian sembah selama ini. Paham? Nah, makanya saudara pecinan ini kaku lidahnya. Seketika kena stroke. Stroke stadium 7. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Lukas. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan Markus, Matius, Yohanes. Nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Nggak pernah. Dan orang Kristen menjadi Kristen akibat buku-buku tersebut. Buku-buku yang tidak dikenali oleh Yesus. Yesus hanya mengajarkan perjanjian lama atau perjanjian barunya orang Yahudi. Nah, sehingga kelabakan si pecinan ketika saya tanya, apakah Yesus mengajarkan kitab Lukas? Kena stroke mendadak. Karena yang mengantarkan Kristen menyembah Yesus, sekolah minggu, ibadah minggu, makan babi, itu adalah buku-buku yang Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi terhadap buku tersebut. Berbeda dengan kami umat Islam. Khusu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Disebut namanya pun satu-satu. Al-Quran itu memiliki legalitas dari Rasulullah. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, buku-buku ini, apalagi 13 buku karangan Paulus, itu sama sekali tidak memiliki legalitas dari Yesus. Ayo. Ayo. Orang yang berakal sehat mana yang mau mengimani buku-buku yang ternyata tidak berasal dari sumber? Ada dua sumber firman yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Isa alaihi salam yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang menjadi pegangan kemudian antara Islam dan Kristen. Yang Kristen menyebutnya Yesus, padahal itu bukan nama asli, itu nama palsu. Yang benar namanya adalah Isa atau Yusuf atau Isa. Yesus itu hanya penamaan yang dijual kepada orang Roma dan Yunani. Itu. Isa menerima Injil. Apa itu Injil? Wahyu Allah yang membahas tentang kitab-kitab yang datang kepada para nabi tengah-tengah Bani Israel. Hikmat, ilmu hikmat itu. Kemudian Rasulullah menerima Al-Quranul Karim. Dia jelas itu. Nabi Isa diceritakan oleh wartawan Markus dan juga Lukas bahwa Yesus atau Nabi Isa itu mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel.
mengajarkan Injil, bukan mengajarkan kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Filemon dan seterusnya, bukan. Isa mengajarkan Injil, Yesus mengajarkan Injil. Al-Quran dan juga Yesus seia sekata dalam hal ini. Oke. Nah, sedangkan Kristen, kelompok yang muncul belakangan, yang Yesus asli atau Nabi Isa sudah nubuatkan. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Yesus palsu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu? Apa nama agamanya? Apa nama kumpulannya? Apa nama komunitasnya? Kristen. Karena Yesus asli tidak mengenal Kristen. Enggak mengenal. Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Sedangkan Kristen Indonesia bukan Bani Israel. Gitu saudara. Silakan, mungkin mau ditanggapi. Bang Jema, Silakan Bang. Turun dulu ya, ada tamu ini. Baik abangku, Waduh. sehat terus Bang ya. Ya, Terima kasih Assalamualaikum. Opung. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Pecinan? Sudah ada akalnya. Halo, Pak Pecinan. Duh, Pak Peci. Peci. Lagi main air Gurunda itu kayaknya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 ya saudara Pecinan. Di Yohanes 1 itu, kalau Anda jeli, kalau Anda berakal, kalau Anda pintar, Yesus di Yohanes 1 memanggil Filipus untuk menjadi pengikutnya. Yesus memanggil Filipus ini untuk menemani dirinya melakukan penginjilan. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, ya paman, kadia, ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Ada Yesus memanggil Markus? Ente. Ada Yesus memanggil Lukas? Tak ada. Ada Yesus itu kemudian memanggil Paulus? Tak ada. Tak ada dipanggil. Ada dia memanggil pengarang Matius? Enggak. Pengarang Yohanes? Enggak juga. Tidak ada. Yang dipanggil oleh Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 43 adalah Filipus. Itu satu. Kemudian di dalam kitab Markus sendiri, berdasarkan hasil penyelidikan beliau, di situ dijelaskan ketika Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Oke? Filipus diajak kemudian oleh Yesus untuk memberitakan Injil Allah. Tertulis di mana? Di Kisah Para Rasul 8. Di situ kemudian Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah yang juga diberitakan oleh Yesus. Pertanyaan saya, yang punya legalitas mengajarkan Injil itu ternyata adalah Filipus. Mana Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Nah itu tugasmu tuh. Udah monitor kah Pecinan?
Kok nggak bersuara? Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mana Injil Yesus? Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Mana Injil Yesus yang diberitakan Yesus, yang diberitakan Filipus? Mana Injil itu? Tunjukkan kepada saya. Itu baru Injil yang sesungguhnya, yang diterangkan juga di dalam Al-Quran. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Tuh. Jadi Yesua atau Isa datang kemudian di tengah Bani Israel, membawa ketetapan-ketetapan Tuhan. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu baru betul. Berarti Nabi Isa membawa kitab, ketetapan dari Allah yang disebut hikmat Injil. Ternyata di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus pun mengajarkan Injil kerajaan Allah dan juga memanggil Filipus, dan Filipus dalam Kisah Para Rasul 8 juga memberitakan Injil Yesus. Pertanyaannya, mana Injil Yesus ini? Mana Injil Allah yang diterima oleh Yesus, yang oleh Filipus diberitakan kemudian dalam Kisah Para Rasul 8? Mana? Subhanallah, Al-Quran ternyata betul. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Dan Al-Quran juga mengatakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka orang-orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah, maka mereka celaka. Ini mana buku itu? Ya, itulah yang kau imani sekarang. Itu bukan dari Allah, itu hasil penyelidikan, hasil saduran, hasil penelusuran, hasil kesaksian-kesaksian yang kemudian mereka susun. Kikocat, syukran. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau anda berakal, tidak mungkin anda menjadi Kristen. Tidak mungkin. Mustahil. Kalau orang Kristen membahas Bible dan menggunakan akal, mustahil mereka akan tetap menjadi Kristen. Mustahil. Sekali lagi saya katakan mustahil. Kalau hal-hal duniawi, ya orang Kristen hebat. Masalah duniawi, oh hebat Kristen itu. Bisnisnya bagus, usahanya mantap, pola pikirnya dalam hal keduniaan itu bagus, materi bagus. Tapi kalau dalam hal keyakinan agama, Kristen tak berakal. Kristen hanya menggunakan dogma dan doktrin saja. Kenapa dengan mudah itu dinilai bahwa Kristen tidak menggunakan akal dalam beragama? Nah, karena seperti contoh yang saya uraikan tadi, Markus 1:14, Yesus ke Galilea ketika Yohanes ditangkap, Yesus memberitakan Injil Allah. Rangkaian daripada Injil Allah ini di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerima firman itu dan mereka tahu dengan benar, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Uraian Yesus terkait dengan firman itulah yang disebut Injil Kerajaan Allah. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Firman yang diterima Yesus dari Bapa, itulah yang disebut Injil. Mana segala firman yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Mana? Ada? Yohanes 12:49, aku Yesus sebagai penerima firman, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataanku itu benar. Sebab aku tidak berkata-kata, melainkan apa yang difirmankan oleh Bapa, dan firman Bapa itu kekal.
Nah sekarang pertanyaannya, mana firman Bapak yang Yesus terima? Ada? Tak ada lagi. Inilah yang Al-Quran serukan. Ya halal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai kau ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Akibat dari mencampur adukkan firman Tuhan, lahirlah agama Kristen. Ya, saya kira begitu sebagai pengantar. Silakan saudara pecinan. Kenapa saudara kita ini? Ada yang tahu nomor telepon istrinya enggak? Ada yang tahu nomor istrinya enggak? Siapa itu? Saudara ini. Pecinan. Kok ketawa? Kita itu tuh yang dikasih turun di kodong, nanti pingsan kiri bawah di kodong ditendangi turun. Saya serius nanya, kasihan kalau sampai dia ini ada apa-apa di sini. Jadi itulah ya, kenapa ya saudara-saudara. Ya silakan Bang, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan Bung. Bang Pecinan. Halo. Peci. Tidur kan? Ya, telepon aja dulu. Coba telepon Dukcapil, minta kemudian nomor HP orang ini. Di mana alamatnya? Dari tadi Mika mau turun Nama ke sampai keluarganya tidak siapa? tahu itu turun. Weh dia putar anuta. Astagfirullah. Oh dia nonton. Udah kalah gini. Udah menyerah Silakan, dia itu. Guru. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita itu perlu berapologet? Dalam arti kata, kenapa kita harus berjihad untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Ya, karena itu perintah Allah kemudian. Dan perintah Allah ini berkesesuaian dengan hati nurani kita sebagai seorang muslim yang sayang dan cinta kepada orang-orang di luar Islam agar mereka itu tidak masuk dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadi ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirul dzunub jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini kata Allah. Kul, katakanlah wahai nabiku Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu, kata Allah, ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab kepadamu. Tsumma la tunsarun, kemudian kamu tidak ada sedikit pun penolong. Nah, makanya Al-Quran ini didatangkan kemudian untuk kita sampaikan. Bukan hanya disampaikan kepada kalangan umat Islam aja, enggak. Tapi ini penting untuk kita ketahui bahwa kedatangan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin yang harus disampaikan kepada seluruh manusia. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum
Min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu berupa Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Ini saudara non-muslim pun harus tahu itu, bahwa Al-Quran itu diwahyukan untuk mereka. Mereka harus punya kitab suci. Lalu yang mereka pegang itu bukan kemudian diajarkan oleh para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Lukas bukan nabi, kata mereka. Markus juga bukan nabi. Paulus juga bukan nabi. Matius, Yohanes juga bukan nabi. Sedangkan harus ada nabi yang mengajarkan firman atau kalamullah. Kenapa Al-Quran itu harus kita sampaikan kepada non-muslim? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan antakul nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Itu kata Allah. Agar jangan ada manusia yang mengatakan kelak, alangkah besar penyesalanku dan alangkah besar kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Tuhanku Allah. Wa in kunta laminas sakhirin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan dinul Islam. Mantap, mantap. Sampaikan Al-Quran itu, kata Allah. Antakul nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Agar jangan ada orang kelak mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran dan memperolok-olokkan dinul Islam. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau agar jangan ada orang yang berkata kelak, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Autakul, atau agar jangan, kata Allah, kelak ada orang yang berkata ketika azab itu sudah datang. Hina taral azab, law anna li qarratan fa akuna minal muhsinin. Sekiranya aku dapat kembali ke dunia, bertemu dengan Bang Suma dan kawan-kawan, bertemu dengan para ulama, bertemu dengan tokoh-tokoh Islam yang mengajarkan tentang dinul Islam, yang mengajarkan tentang Al-Quran. Sekiranya aku dapat kembali, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bala kad ja'atska ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri, dan malah engkau termasuk orang-orang yang kafir. Oh yaumal qiyamati taral ladzina kasabu 'ala Allah wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah, dusta terhadap Allah, dusta terhadap Al-Quran, dusta terhadap Islam, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Lalu Allah mengatakan, "Yunajji Allah alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumul su' walahum yahzanun." Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati sedikit pun. Inilah makanya kita sebagai umat Islam harus menyampaikan Al-Quran itu, supaya tidak ada lagi orang yang berkata kemudian di hari kiamat, autakul, atau mereka berkata kemudian. Maka kita harus menyampaikan kebenaran Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, apa itu berdebat, api itu harus dihapuskan, Islam api itu Islam yang tidak penting, Islam yang merusak tatanan toleransi. Halo, Al-Quran yang mengajarkan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah
Kenapa kita harus berdebat? Yaitu tadi, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan kelak, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Padahal itu bisa terjadi, kenapa? Karena kita mendiamkan. Kafir kita biarkan. Orang kafir kita nggak pernah sampaikan Al-Quran kepada mereka, sehingga mereka semakin kafir. Dikarenakan kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri. Kita sudah tahu mereka menyembah dewa. Kita sudah tahu mereka kemudian melakukan ajaran paganisme. Kita diam. Kita diam sambil tersenyum. Yang mana yang sebenarnya mengajarkan ajaran toleransi? Yang membiarkan kemudian orang kafir mati dalam kekafirannya? Atau mereka yang peduli agar orang kafir itu sampai kepada hidayah? Mana yang toleransi ini sesungguhnya? Yang salah kalau Al-Quran itu disampaikan dengan cara pemaksaan. Ada kesempatan di mana saudara Kristen datang berdebat untuk mendengarkan Al-Quran. Ini ruang kemudian kesempatan kita untuk menyampaikan Al-Quranul Karim. Mereka menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, alhamdulillah, kita sudah menyampaikan dan menunaikan tugas kita sebagai umat Islam. Saya kira begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan api itu, pendebat itu tidak ada, Islam yang merusak, oh, Anda harus banyak belajar Quran. Jangan hanya Anda mengedepankan ego, mengedepankan iri, dengki, hasad, dan seterusnya. Oke? Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan kalau masih ada yang mau dinaikkan. Sapa dulu ya, Skyker. Halo Skyker. Skyker, halo. Ada suara kah Skyker? Tadi yang itu si Islam itu, ya namanya nggak bagus sih. Tapi kayaknya penghujat deh. Halo Skyker. Muhammad Rasulullah. Kalau nggak bersuara, saya turunkan ya, Skyker ya. Skyker, sekali lagi Skyker. Nggak usah, kalau nggak mau turunkan aja. Nanti main spot aja di sini. Iya, Bah. Iya, Bah. Iya, Bah. Iya, Bah. Iya, Bah. Coten-coten. Baro nak bataro nata bata. Kalau saya logat Bugis Kak Deng. Mana mi coten lagi modern? Momot. Bang Ada Tony, Kak? selamat malam. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya, Iya. Sehat ya? silakan Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah. Bang Tony gimana? Saya sehat. Syukur alhamdulillah. Bang, boleh nggak izin nanya tentang ilmu fikih, Bang? Fikih. Fikih. Saya bukan ahli fikih, tapi silakan aja. Mana tahu saya bisa membantu. Mungkin ada teman saya yang lain, Kronologi seperti silakan. ini ya. Ada seorang mempelai wanita dan pria. Mereka Iya. yang melakukan pernikahan. Sebelum terjadinya pernikahan, si wanita melakukan kontrak perjanjian pernikahan. Apa Dia- itu? Coba diulang Bang. Kontra Begini. apa? Sepasang suami istri akan menikah. Ya. Dia mengajukan si mempelai wanita mengajukan perjanjian kontrak tidak boleh persyaratan ya, tidak boleh dipoligami. Si laki-laki setuju, calon mempelai laki-laki. Berjalan waktu 5 tahun, si suami ini kepincut sama seorang sekretaris dia di kantor. Demi menghindari zina, si suami ini mau poligami. Diajukanlah sama ke istrinya, saya mau poligami. Lalu istrinya menolak dan minta diceraikan. Si wanita minta cerai atas dasar poligami, dia tidak mau dipoligami. Bagaimana pandangan kamu tentang perceraian si istri tersebut? Sedangkan menurut Islam,
syarat perceraian itu cuma boleh satu tidak dinafkahi, dua suaminya tidak bisa memberikan keturunan, ketiga tidak tinggal bersama selama 3 bulan. Bagaimana pandangan Bang Juma tentang kasus itu? Poligami pernikahan perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian yang justru melanggar kemudian hukum Allah, itu nggak dibenarkan. Tidak dibenarkan kemudian melakukan perjanjian, tidak boleh poligami. Oh, tapi disetujui sama si laki-lakinya. Nah, sekarang ketika disetujui seperti itu, apakah ada yang membenarkan dalil Qur'annya? Boleh melakukan perjanjian untuk tidak poligami? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena fikih Tidak sendiri itu, karena poligami sendiri itu ada di surah An-Nisa. Bahwasanya hukum Quran itu lebih tinggi daripada hukum yang dibuat manusia. Nah, itu dia makanya. Itu khususnya. Iya. Menurut kamu gimana? Ya kalau saya jelas sekali. Harus merujuk kepada ayat suci Al-Quran. Gak boleh mengada-adakan sebuah hukum yang tidak ada kemudian dalil pembenarannya di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Ya itu berarti mempersempit aturan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Al-Quran mengatakan apa? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mithna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Allah sudah memberikan kelonggaran. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka cukup 1 saja. Itu dalam Al-Quran itu. Begitu Ya. Bang Tony. Saya setuju itu. Kayaknya inilah jawaban yang lumayan bagus. Karena memang tidak boleh poligami itu jadi dasar untuk perceraian. Karena yang dibuat, aku nggak mau poligami katanya. Itu kan hukum manusia. Hukum Quran kan lebih tinggi daripada itu. Itu. Oke, itu saja Bang Zuma. Terima Iya. kasih ya. Iya. Salam supaya saya turun ya. Iya, makasih Bang Tony. Iya Bang Tony. Jadi poligami itu sahabat-sahabat sekalian, Allah menggariskan di dalam Al-Quran, zalika adna alla ta'ulu. Ya. Bahwa ketika kemudian kita itu bisa adil, kita boleh diberi ruang oleh Allah 2, 3, maksimal 4. Tapi kalau tidak, Allah mengatakan zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Zalim ketika kemudian kita poligami tapi tidak bisa adil, itu zalim. Dan Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Berarti sama dengan Allah tidak suka ketika kita poligami. Tapi boleh. Boleh. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Apa maksudnya? Lebih baik 1 agar kamu tidak zalim, kata Allah. Gitu. Jadi hanya di Islam yang mengajarkan cukup 1 istri. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Dan saya juga sering menyampaikan poligami itu adalah satu hukum yang menjadi jalan kepada manusia untuk tidak melakukan perzinahan. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya. Kenapa para nabi itu diizinkan oleh Allah untuk menikah banyak? Untuk menghindarkan nabi-nabi ini dari zina. Karena pada prinsipnya manusia itu cenderung nafsunya, syahwatnya itu kepada lawan jenisnya. Gitu.
Maka supaya tidak jatuh kepada persinahan hal yang tercela, maka Allah mengizinkan terjadinya poligami terhadap nabi-nabi. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Itu hikmahnya sangat luar biasa tuh. Nah sekarang yang terjadi enggak. Ya, suka, enggak peduli adil atau tidak, yang penting menikah lagi. Nah, ini malah cenderung menikah untuk menyakiti istri. Itu sudah melanggar. Itu sudah melanggar kemudian perintah Allah. Karena perintah Allahnya jelas, dzalika adna alla ta'ulu. Kita disuruh kamu naik ke sini untuk cerita tentang dirimu sendiri. Nah, terus Abang kok senang nengok itu? Iya, aku lagi santai. Berantem di atas. Ini masalah rumah tangganya kok dibawa ke Koman. Nonton 2.000 orang. Masalah rumah tangga pun rebutan kuaci dibawa ke sini. Kasih naik lagi. Asgul apa sih namanya tuh? Ini istrinya marah itu Gurunda. Iya. Gak mau poligami. Hati-hati teman-teman yang minta permintaan, karena ketika Anda naik itu mic-nya kebuka. Jadi kalau mau minta permintaan naik di Komal seperti ini, saran saya mandi dulu, habis itu wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, jangan lupa makan buah, minum teh, minum kopi. Sudah gitu, gosok gigi, cuci muka, gosok kaki, cuci kaki, tidur. Baru minta permintaan. Gitu. Jangan minta permintaan. Habis itu Anda teriak ribut. Tiba-tiba dinaikkan sama host. Kebukalah apa yang Anda ceritakan. Ya kan ya? Benar gak? Betul, Paman. Nah, Tapi gitu. Gurunda, aku mau tanya, di dalam ajaran kekristenan apakah ada ajaran tentang poligami di dalam ajaran Kristen? Sebenarnya kalau mau dikatakan ajaran Kristen sih bukan ya. Karena itu ajaran Yesus kepada Petrus. Petrus itu kan orang Yahudi. Di dalam Lukas 18 kan ya, nomor 29-30. Ketika Petrus bertanya, Yesus menjawab, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Gitu. Berarti itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Legalitas dari Yesus, iya. Tetapi Kristen lebih percaya bahwa Yesus tidak nikah. Dan kita kan ketahui bahwa Yesus ini satu praktisi Judaism juga kan, Gurunda? Iya, menjadi seorang rabi harus nikah dulu. Tetapi Oten lebih percaya bahwa Yesus tidak menikah. Itulah. Jangankan Yesus tidak menikah mereka percaya. Yesus dibunuh aja mereka percaya kok. Lemas aku bang. Yesus diludahin mereka percaya. Yesus ditampar mereka percaya. Ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk, mereka percaya. Kurang apa lagi saudara kita itu? Sempurna pokoknya, sempurna. Jadi kalau hanya sekedar tidak kawin, ya semuanya yang buruk-buruk itu diberikan kepada Yesus dan mereka percaya. Jadi nunutnya agak berfungsi ya Gurunda ya. Aku catat nih. Oh kalau itu saya nggak tahu. Tanya Lukas. Karena Lukas yang melakukan penyelidikan sampai dia tahu hari ke-8 nunutnya dipotong. Tapi bertemunya pada saat dewasa. Lukas itu tidak ada pada zaman Yesus bayi.
Dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat hari ke-8? Mungkin Lukas mantrinya, Gurunda. Gimana? Lukas mantrinya yang sunat Yesus, karena dia lebih tahu kan bahwa Yesus disunat hari ke-8. Dan saya curiga Lukas ini adalah mantrinya itu. Karena dia juga kan dia tabib kan, itu si saudara kita Lukas, Kakanda Lukas ini kan tabib. Kenapa je ini netizen dibawa host kerja? Nah kerja magi je ini. GT Farm, selamat malam, assalamualaikum. GT Farm. Yang minta permintaan ini rata-rata Muslim loh. Sambut dulu host. GT Farm. Halo, Bang GT. Bukan Bang Goto, Bang GT. Moderatorku sudah banyak. Minta moderator dibawa. Pejay, GT Farm. Halo GT. GT Farm. 5 kali lagi saya sebut GT Farm, tidak mau menjawab, saya kasih turun. 1 GT Farm. 2 GT Farm. 3 GT Farm. 4 GT Farm. 5 GT Farm. No comeback. Dapat piring cantik. Ih. Malah dia apa nano? Ayo siapa lagi coten-coten di bawah yang mau diskusi, silakan naik, minta permintaan. Masalahnya yang banyak permintaan ini muslim semua we. Oten naik. Siapa Oten? Nih, saya muslim. Siapa ini? Selamat malam. Malam David. Ya. Pak David. Apa nih judulnya? Ya, silakan. Tuh judulnya. Yesusku dan Yesusmu berbeda. Silakan. Berbedanya gimana Kak ya? Kalau Yesus yang diimani oleh umat Islam, Emang ada? yang ada, kami menyebutnya Nabi Isa. Nah, udah Isa aja Bang. Jadi kalau Isa udah Isa aja, kita pun nggak bakalan nggak bisa, gitu. Nggak bisa gitu. Ya jangan gitu dong. Nggak bisa di Quran gitu. Kan ada Yesus. Kalau di dalam Bible ada nggak Allah? Kenapa? Kalau di dalam kitabmu ada nggak Allah? Di dalam kitabku ada. Ada. Sedangkan yang beriman kepada Allah itu adalah Nabi Isa. Terus? Dan yang diberikan Alkitab itu Nabi Isa. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab kalau gitu? Alkitab? Ini Abdullah Atania Alkitab itu kan Alkitab. buku Bang. Kayak Al-Quran. Ya, inilah. Sekarang sesederhana itu Anda menjawab ketika Anda ketabok. Ada tidak di dalam kitab saudara Yesus itu menerima Alkitab? Ketanya dulu. Ada tidak? Enggak ada kan? Nah, yang menerima Alkitab itu adalah Nabi Isa. Aduh, kita Al-Quran. Alkitab yang diterima oleh Nabi Isa. Enggak, Alkitab itu kan buku. Kitab itu kan buku toh Bang. Itu ketika Anda ketabok. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Kenapa mesti ketabok gitu loh? Udah diskusi iya aja. dong. Kalau Anda ingin menggunakan bahasa Arab, bilang aja kutubun
atau kitab. Kitab itu sudah bahasa Arab, artinya buku. Tapi kalau Alkitab itu merujuk kepada firman Allah yang datang kepada Nabi Isa. Nggak ada. Nggak ada. Iya makanya beda. Nabi Isa oke lah, salah saya Nabi Isa, tapi Yesus nggak ada kayak gitu kan. Yesus firman sendiri. Loh, itu sendiri-sendiri aja, Bang. Dengar. Saya tanya sama saudara. Kira-kira orang Yahudi menamai anaknya ketika lahir menggunakan nama Yunani gitu? Nama Ibrani lah. Nama Ibrani dong. Berarti bukan Yesus kan? Kenapa? Yesua. Berarti bukan Yesus. Bukan. Yesua namanya. Itu dia Yesua. Yesua Iya. kami menyebutnya Isa. Gitu dong. Artinya Anda udah paham. Berarti yang dimaksud di situ adalah Yesua, bukan Yesus. Saya maksud ini tokoh ini identik ya kan, dan hampir sama. Cuma kan karena ceritanya menjadi berbeda dari abad pertama, ya udah kita bedakan aja. Bukan begitu, karena gini, Bang. Maksudnya di mana? Saya ngomong dulu. Ya, silakan. Ini kan sejarah itu kan berlaku kan. Udah mungkin berubah kan. Udah, dia lahir aja, udah bla 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 bla. Abad 1 nggak masalah, abad 2 nggak masalah, tiba-tiba abad 7 berubah, Bang. Dan itu yang menentukan malah orang Tunggu dulu. Anda tadi sudah mengakui bahwa Nabi itu datang dengan menggunakan nama Ibrani. Kenapa bisa berubah jadi Yesus? Ya, karena kitab Injil kan Yunani, Bang. Saat itu kan berkembang kan bahasanya itu. Kok Injil pula Yunani? Di mana Anda mendapatkan ada kata Injil di dalam bahasa Yunani? Injil memang dari bahasa mana? Ya itu cuma didapatkan. Itu cuma didapatkan dalam Al-Qur'an. Coba Anda tunjukkan di mana ada kata Injil di original teks kitab Anda. Akar katanya Injil itu kan dari akar kata pula Anda bahas. Akar kata pula yang Anda bahas. Gak usah terlalu besar mulut. Gak usah. Buktikan aja original. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Yunani. Ada nggak kata Injil? Ada nggak kata Injil? Itu akar katanya Evangelion. Kalau yang di otakmu itu kan punya buku dalam bentuk buku. Kita enggak, itu kabar baik ditulis oleh orang-orang. Ya kayak orang nulis buku gitu. Bukan dalam bentuk. Terus kenapa Anda menyebutnya dengan kata Injil? Kenapa enggak menyebutnya aja Evangelion, kabar baik? Kenapa harus niru-niru Al-Qur'an sih? Kenapa harus niru Al-Qur'an? Kenapa enggak pakai aslinya aja kitabmu yang kau sebut itu? Evangelion. 2 kata lo itu. 2 kata lo. Kabar gembira. Kenapa enggak pakai itu aja? Kenapa harus niru-niru Islam? Nah, makanya muncul tema ini. Yesusku dan Yesusmu beda. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, ketika kami belajar Bible, Yesus di dalam kitabmu itu memang ada 2 oknum yang berbeda. Satu manusia, satunya setan. Paham sampai situ? Itulah yang kau sebut tuh. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin macet anak orang aja, kesian. Iya, jadi dalam Biblemu itu saudara ada 2 Yesus. Yesus yang nabi bagi Bani Israel berarti Isa. Dan Yesus yang ngaku-ngaku kemudian sebagai apa? Tuhan. Di mana itu? Wahyu 22:16. Gitu saudara. Jadi Yesusku adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesusmu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Beda toh? Beda dong. Kamunya aja yang terlalu serakah. Sampai kamu ngambil dua-duanya. Yesus 100% manusia dan 100% dewa. Serakah lu.
Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Yang 100% manusia tidak pernah berubah menjadi dewa. Yang dewa bisa jadi manusia karena dia memiliki kemampuan. Dia makhluk gaib, makhluk halus. Dia bisa berubah menjadi manusia. Itu saudara. Jadi Yesusku dan Yesusmu adalah Yesus yang berbeda. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham, Paman. Ah, bagus. Jadi Yesus yang kami imani adalah Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil Kerajaan Allah pada Bani Israel. Dan dia mengakui dan dia mengakui dirinya dan dia mengaku Quran itu nggak ada Yesus semua, ya ampun. Hei, Kablamat. Hei, Kablamat. Yesus itu nama palsu, paham kau? Paham kau? Kau sudah mengakui tadi kan saudara bahwa Yesus ibunya orang Ibrani pasti menyebut nama anaknya itu dengan sebutan apa? Sebutan bahasa Ibrani. Selayaknya orang-orang Ibrani memberikan nama kepada anaknya. Maka Anda mengatakan namanya adalah Yesua. Ingat, Ibrani dan Arab itu bahasa serumpun. Yesua berarti Isa, sama seperti Ismail. Ishak Pakai semua. Tak kasih tahu kenapa bisa jadi Yesus, aku kasih tahu mau. Silakan. Oke. Saat itu berkembang kan Yunani, pakai bahasa Yunani saat itu yang lagi ngetren lah ceritanya seperti itu, ya kan? Paham nggak? Jadi Maria mengasihi anaknya dengan nama Yesus gitu. Gini loh. Ceritanya tim apanya ya namanya ya, propagandanya saat itu kan pakai bahasa Yunani. Kan tidak saat Yesus masih ada kan ditulisnya kan gitu. Saat itu kalau pakai nama Yesua di Yunani itu nggak laku. Di Yunani itu kalau laki-laki belakangnya S, paham kau semua? Zeus, Hercules. Itu Yunani, Cak Ayu. Yang saya tanya, Miriam memberikan nama anaknya dengan bahasa Yunani itu bahasa Ibrani. Ibrani, berarti bukan Yesus kan? Iya, bukan. Alhamdulillah udah selesai. Terus dan bukan Isa juga. Hei, saya sudah sampaikan samamu. Dengarkan saya. Kamu yang harus dengarkan. Kamu murid, saya guru. Oke? Kau sekolah di mana? Guru-guru. Kau sekolah di mana? Ditanya sama Jangan kau nangis. Jangan kau nangis muridku. Jangan kau nangis muridku. Diam. Muridku jangan kau nangis. Sama seperti Lukas. Lukas tak sekolah. Markus juga tak sekolah. Paulus juga tak sekolah. Tapi bisa mengarang buku. Oke? Dengarkan anak muridku. Dengarkan anak muridku. Penjilat pantat Yahudi. Dengarkan. Miriam itu menggunakan bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Oke? Aku nggak mau diskusi. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa serumpun. Bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Ibrahim. Lahirlah 3 bahasa dari keturunan Nabi Ibrahim. Bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Tidak ada itu Yesus, itu palsu Yesus itu. Kamu sudah mengakui. Berarti yang punya legalitas, dengar. Berarti yang punya legalitas jelas adalah Yesua. Betul? Betul nggak? Enggak, kamu sekolah di mana dulu? Betul nggak? Enggak. Yesua kan? Yesua. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai bahasa antara Ibrani dan Arab itu adalah bahasa serumpun. Tidak bisa kau ganggu-gugat itu. Tidak bisa kamu ganggu-gugat. Kamu itu agamamu agama dari barat dengan menggunakan bahasa Yunani. Agama kami dari Timur Tengah, beda kelas. Ya udah. Jadi Yesua berarti Yesua dengan Isa
adalah oknum yang berbeda. Yesus adalah nama palsu. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Yesua dan Isa adalah berbicara oknum yang satu. Yesus nama palsu. Ya. Kalau hari ini Yesus, yang kau katakan Yesus itu turun ke bumi, kami mau manggilnya Isa, pasti nengok. Tapi kalau kau panggil Yesus sampai gigimu menjulur 5 km jauhnya, Yesus tidak, Isamu itu, apa Yesus itu tidak akan balik-balik. Kenapa? Kan yang kau panggil itu adalah Isa, bukan namanya. Terus, apa artinya Isa, artinya apa? Jadi tema ini ketika berbicara mengenai Yesusku dan Yesusmu berbeda, kita sedang berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan sedang berbicara mengenai makhluk halus yang datang kepada kalian Kristen. Paham sampai sini? Nggak paham? Nggak paham? Oh wajar, kau kan Kristen, wajar. Kamu kan Kristen, makanya kau nggak paham. Kita orang bodoh, makanya kita terbelakang, ya kan? Iya, kamu memang bodoh. Dalilnya ada di dalam kitab. Bukan saya ngatakan itu. Kitab yang mengatakan itu. Yahudi pun nggak punya, ya punya. Cuma aku di mute terus ya. Si Suman rocos terus aku di mute. Ditanyain sekolah di mana, nggak dijawab. Paulus sekolah di mana, Paulus? Sekolah di sana, sekolah pinter. Orang Yahudi itu pinter-pinter, jangan salah kau. Paulus sekolah di mana dia? Kena tampar kau kan? Saya dan Paulus sama-sama tidak sekolah, paham kau? Saya dengan Lukas, Markus sama-sama nggak sekolah, paham kau? Nah, beda jam. Beda zaman. Lebih pintar saya kok sekarang, zaman dulu dengan zaman sekarang. Lebih hebat sekarang. Sekarang serba digital. Markus, Lukas yang ngarang-ngarang, pantasnya banyak salah-salah kan gitu. Wis, kok pakai juga? Ini kalian itu nggak untuk menyadarkan kamu, kalau kami udah sempurna Islam kami Al-Quran sudah sempurna bagi kami. Sekarang yang bermasalah kamu yang bermasalah dengan kitabmu kan gitu. Enggak, kami nggak ada masalah, Kamu bermasalah dengan kitabmu. Oke. Bermasalah berat. Oke, kita mau intelektual ya. Jadi kamu bisa intelektual, bisa intelektual, bisa. Oh iya, pasti. Ini bisa. Ini kan urusan pribadi ya. Kau pribadi pun mau bawa, kau pribadi kau di WC, di toilet, selesaikan masalah pribadimu di toilet. Jangan di sini. Ini tema Yesusku dan Yesusmu berbeda. Kalau kau punya wawasan yang luas, harusnya kau udah paham itu. Ngerti nggak? Karena Kristen itu penumpang gelap. Kau itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Sekarang tunjukkan kepada saya. Kutanya samamu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Yesus berbicara tentang kekristenan. Ayo, silakan. Mampus kau kan? Ya nggak ada. Satu aja. Yesus. Yesus berbicara mengenai Kristen itu di mana? Coba. Aduh, makanya makanya diam dulu mau dijawab. Intelektual katanya, tapi tak bisa menjawab. Cuman bisa nangis. Kayak gitu doang. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Pengikut Yesus tuh nggak disebut Kristen. Yesus mengenal pengikutnya, tapi tak ada Yesus mengatakan muridku disebut Kristen. Kamu tahu kenapa kelompokmu disebut Kristen? Tak ajarin. Kenapa kelompokmu? Tak ajarin, saudara, tak ajarin. Kenapa kelompokmu disebut Kristen? Karena kamu mengikuti Kristus, kamu bukan mengikuti Yesus. Kristus itu Mesia, masih gimana sih? Isa masih bukan? Kamu salah. Galatia 1 nomor 12, Yesus bukan manusia.
Wal awal, al akhir, al mahd, al hadi. Apanya orang ini? Ini orang jatuh dari pohon ini. Orang apa, kenapa dia ini? Apa yang membuat Dan itu yang nyebut orang-orang, oh yang ikut Kristus disebut Kristen saat itu. Bukan Yesus Kristen itu pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Yesus itu. Nah, ya. Itu bahasa Yunani. Izinkan Yesus itu saya menjelaskan. Izinkan saya Yesua, menjelaskan. Manusia, itu Ibraninya. Enggak ada yang Kristen ikut pengikut Yesus manusia, enggak ada. Ada. Pengikut Kristus. Dengarkan saya, biar kujarkan samamu ya. Dengar baik-baik. Tapi jangan pikir kau langsung dipikir. Saya gurumu, udah diam. Saya gurumu di sini. Enggak, kalau udah sekolah guruku malas amat. Saya gurumu di sini. Alma matermu sebutin nanti. Saya gurumu di sini. Saya guru profesornya kan. Ya. Islam itu loh. Profesor aja ku buat mencret kalau berbicara mengenai agama dengan saya. Kenapa Islam itu selalu sombong tapi dia terbelakang, nggak terbukti gitu loh. Dengarkan. Aku gurumu. Iya. Dengarkan muridku. Muridku yang cantik, dengarkan saya, jangan kamu menggonggong mentang-mentang tiap hari makan anjing, jangan pula kau menggonggong. Diam. Kenapa kamu disebut Kristen? Makan daging anjing dengan sayur kok. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu itu pengikut Kristus. Siapa Kristus yang kamu ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Cuma melanggar hukum nggak? Sebenarnya nggak, bukan esensi sih. Aku bukan kelasnya udah mau bicarakan ini, bukan kelasnya. Kalau aku kelasnya yang berhubungan dengan hukum nih, impactnya untuk orang lain. Misalnya nih, murtad. Kenapa kamu disebut Kristus? Karena kamu pengikut Kristus. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Yesus anak Maria nggak mungkin. Dia Yahudi dan dia diutus hanya untuk orang Yahudi. Ada Kristus lain yang mengaku diutus untuk seluruh manusia. Itulah yang kamu ikuti. Itulah yang kamu ikuti, Kristus itu yang datang kepada Paulus. Kristus itu yang kamu ikuti. Itu bukan nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu bukan Yesua itu yang kamu ikuti. Kamu mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus, yang adalah bukan manusia, makhluk halus, penyesat, kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu yang kau ikuti tuh. Kristus palsu yang kau ikuti itu. Nah, terus pelanggaran hukumnya di mana? Cuma kita mau bicara pelanggaran hukum aja yuk. Katanya kau pinter kok. Ini Yesusku dan Yesusmu udah dijawab kan? Udah terjawab. Iya, jadi udah. Yesusmu adalah yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu Yesus lain. Ya. Pelanggaran hukumnya di mana? Kok pelanggaran hukum di mana? Pelanggaran hukum apa? Masalahnya apa? Pelanggaran hukumnya di mana? Masalahnya itu kamu menyembah kepada makhluk halus yang ngaku Yesus. Itu aja. Ya udah selesai. Kamu aja mengatakan bodoh amat. Ya udah selesai. Terus ngapain kau di sini? Sekarang kita bahas yang ini aja, berhubungan dengan pelanggaran hukum aja. Misalnya ambil satu ya. Kalau murtad, hukumnya dia apa? Mas Suma, tahu nggak kamu? Pinter nggak kamu? Apa itu? Apa hukumnya murtad? Hukumnya apa? Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya? Apa? Dibunuh. La ikraha fi. Mana dalilnya? Iya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau ada, rekam ya, rekam ya, guys. Silakan tunjukkan. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Masih. Ya ampun, aku laptop. Oke, aku suka. Rekam guys. Cuma lu nggak tahu hukumnya Islam. Silakan. Dibunuh. Silakan. Dibunuh itu. Silakan. Hukum seperti itu, Mas Suma. Ya, silakan. Itu masuk delik loh, Mas Suma. Silakan. Ancaman pembunuhan ya kan? Iya silakan. Kamu kok kayak apa ya? Kamu kok kayak orang tak ada ilmu tapi sok banyak bicara. Aku buka laptop. Kamu sekolah di mana? Paulus aja nggak sekolah. Paulus aja tidak sekolah, pengikutnya miliaran loh. Kenapa?
Paulus tidak sekolah dia bisa ngarang 13 buku loh. Di sana itu ada sekolah, cuma kan belum kayak sekarang. Beda zaman. Kiper. Kalau yang di Arab itu nggak ada. Adanya cuma batu sama pasir, itu nggak ada peradaban di sana, nggak ada. Cari aja, kalau cari aja bukti peradaban yang tertinggal, nggak ada. Nah, oke, cuma nggak tahu hukumnya murtad, guys. Mau aku ini kasih videonya Abu Somad apa Nah, kamu lebih banyak dari cerita dia. pemakan anjing. Kalau pemakan anjing bisanya hanya menggonggong sih. Kau dari tadi ngoceh makan anjing juga kau. Ya saya minta dalilnya loh. Saya minta dalil loh. Baru buka laptop, tenang aja semua. Oh, buka laptop. Kirain orang Aku pintar. mau mengajarin gurundaku. Ternyata Kamu orang gurunda, pintar. ya? Orang pintar kok pakai laptop. Pakai laptop. Kalau otak itu buat berpikir, bukan buat mengingat, ya kan? Ah, otak bukan untuk berpikir, tapi untuk menipu diri sendiri gitu. Aduh, parah. Aduh. Bentar ya. Kau buka ya. Siapa yang paling ahli di sini? Siapa itu? Bentar. Silakan. Tidak usah banyak cerita. Selama kamu Kristen, selama kamu masih Kristen, bagi saya kamu itu hanya selepel ayam sakit. Iya. Jadi nggak usah kau sombong. Bagiku kau hanya selepel ayam sakit kalau Kristen itu berbicara mengenai agama. Ini ya udah. Memang nggak masalah. Betul itu. Memang nggak masalah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Murtad dibunuh, silakan. Ini ya direkam ya. Ya. Cuma nggak tahu dulu. Ya tunjuk. Saya bukan tidak tahu. Tunjukkan dalilnya, Le. Kau yang membawa data, silakan. Iya, saya kan nggak hafal, Bos. Silakan. Otak saya kan bukan buat kayak gini doang. Ya. Oh, silakan. Aduh, makin ngelek perang aja. Manusia dompala Cordoba. Aduh. Mana? Guys, saksi guys, semua ternyata nggak tahu. Aduh, penyembah makhluk halus ini banyak cerita. Tunggu dalilnya mah nggak ada. Paling penting tuh nggak melanggar. Aduh, ayam jantan ini. Mau nyembah. Aduh. Kau kenapa kau turun? Kau turun kalau kayak gitu gayamu. Lama sekali kau Pak David. Apa sih? Bentar bos, kan aku kan dasar pengikut Paulus. Kan aku bukan ahlinya. Kalau bukan ahli tapi banyak cerita. Apa ini orang dikembalikan ke habitatnya apa bagaimana? Suruh ke gereja aja colok pantat. Ya udah. Silakan kembali. Berdiskusi tak ada ilmu. Parah kali. Dalam Al-Quran dikatakan begini ya, teman-teman, sesuai dengan tuduhan tadi si kampret ini penyembah ban motor. Katakan begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian murtad. Lalu Allah menggariskan apa? Summa amanu, kemudian dia beriman. Berarti tidak ada pembunuhan terhadap orang murtad. Karena dikatakan Al-Quran, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Bahkan murtad 2 kali pun ini ada dalilnya. Murtad 2 kali pun ada dalilnya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Yang dibunuh itu adalah ketika dia murtad lalu memerangi Islam. Ya namanya memerangi. Yang memerangi itu berasal dari akar kata perang. Berarti dia melakukan peperangan terhadap Islam. Bunuh, namanya perang. Ya bunuh. Di Islam itu kalau diperangi sama orang-orang yang kafir, apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana
Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Orang musyrik loh, dalam peperangan orang musyrik minta perlindungan, kata Allah, lindungi agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya dilindungi, kata Allah. Apa kata Allah? Summa ablikhu ma'mana. Kemudian antarkanlah orang musyrik tadi ke tempat yang aman baginya. Wah, indah kali ajaran Islam ini. Kita diperangi oleh orang-orang musyrik. Lalu orang musyrik diantaranya yang memerangi kita itu ada yang minta perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi. Setelah dilindungi, summa ablikhu ma'mana. Antarkan orang musyrik yang memerangi kamu itu tadi ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Indahnya Islam, subhanallah. Ada pula perintah membunuh yang murtad. Mana ada yang diperintahkan dibunuh murtad, lalu kemudian menjadi mata-mata musuh dan memerangi umat Islam. Ya namanya memerangi berarti perang. Kalau perang bukan kita datang gelitik-gelitian, perangnya bunuh-bunuhan. Bahlul. Al-Quran menjelaskan, narasinya sangat jelas kepada kami umat Islam. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang Islam, thumma kafaru, kemudian dia murtad, thumma amanu, kemudian dia mu'allaf lagi, kata Allah, thumma kafaru, kemudian dia murtad kembali, lalu bertambah kekafirannya, thumma zdadu kufran, lam yakunillah liyakfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ada gitu dibunuh? Enggak ada. Orang Islam murtad, Islam lagi, mu'allaf lagi, murtad lagi, kemudian kemurtadnya itu bertambah kekafirannya. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tak ada perintah bunuh. Kalau mau perintah bunuh itu nih, saya ingat-ingat dulu ya. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik 15, 12, 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Bani Israel, harus dihukum mati. Apalagi ya? Bunuhlah Tuhan, bunuhlah anakmu jika dia mengaku sebagai nabi. Zakaria 13 nomor 3. Ulangan 13 nomor 13 18. Intinya, bunuhlah seluruh penduduk kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Saya ulang. Ulangan 13 nomor 13 sampai 18. Bunuhlah seluruh isi kota jika di dalam kota tersebut ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Kubacakan ya. Ada orang-orang durzila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar ada satu orang yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan lain selain Tuhanmu, dan itu sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Elohimmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu jangan apapun melekat pada tanganmu supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan kepadamu, mengasihi engkau, membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau
mendengarkan suara Tuhan Elohim, untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ada orang-orang durzila tampil di tengah-tengah kalian yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti, mari kita menyembah, beribadah kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan juga hewannya. Bunuhlah ketika ada orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan lain. Bukan bunuh orang satu aja, tapi bunuh semua pengikutnya. Semua apa yang ada di dalam kota itu, bunuh semuanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, termasuk hewan. Dan bukankah kalian mengatakan Yesus itu adalah firman yang melekat pada Tuhan yang nusul menjadi manusia? Berarti Yesus yang berfirman di perjanjian lama, berarti yang berfirman di dalam Ulangan 13 nomor 13-18 ini adalah Yesus. Ulangan 13 nomor 7 sampai nomor 12, bunuhlah pengikut agama lain. Oh, ngeri kali lah. Ngeri. Ngeri. Mencoba untuk menghina Islam tanpa ilmu, membabi buta. Apesnya Anda tidak paham dan tidak ngerti tentang Bible Anda sendiri. Kami yang lebih paham. Makanya saban hari orang semakin jengkel sama Bang Suma. Benci kali Bang Suma sama Bang Suma. Karena Bang Suma membongkar isi perut Bible. Silakan sahabat-sahabat, dilanjut. Oke, siapa dulu ini? Well. Halo Well. Well, Muslim, Kristen. Well. Kalau tidak bersuara dalam hitungan kelima, saya mau manggil. No, kok ya Wambe. Well, 1. Well, 77. 2. Well, 3. Well. Turunkan aja. Nggak mau ngomong. Tendang kombe. Hep. Piu. Tapi anehnya lagi, orang yang penista agama Islam itu, yang Bang Juma hadapi, yang kita hadapi tiap hari, diakomodir oleh sebagian Muslim, dijadiin teman satu room, terus berbalik arah mengatakan dialah yang pahlawan. Nah ini dia nih, 1 kali 24 jam tanpa henti kayak apotik. Gimana itu Juma? Masih mau datang besok? Itu dia. Apa ini di bawah sang yang Islam semua, di Muslim semua yang minta permintaan Gak apa-apa, naikin aja, kalian disampaikan. Itu tadi itu siapa lagi, Martin minta le permintaan. Nah, sudah minta le dikasih tur, sudah milo sempak. Oh, ada Pak Martin. Sudah minta tadi itu. Gak apa-apa. Siapa tahu udah masih ngomong. Halo Pak Martin. Iya, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarku? Kabarku. Baik. Kayaknya ada nama Yesus yang nomor